warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berhadir pada acara kuliah tamu dengan tema mengenal lebih dekat ekosistem Leuser dan perannya terhadap pembangunan. Baik, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh Islamnya, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Dr. Taufik C. Daud SEMPC selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala, Ibu Fahriza Farhan selaku pemateri kita pada hari ini, dan para dosen Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk memberkati acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kata sambutan oleh Bapak Ketua Jurusan kita, Bapak Dr. Taufik C. Daud. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada tempat yang berbahagia ini untuk mengikuti kuliah tamu dasar ekosistem dalam Leuser oleh Ibu Fahriza Farhan. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hormatan saya kepada dosen ekonomi pembangunan yang telah menyelenggarakan kuliah tamu ini, serta yang berbahagia sekali saya banggakan para mahasiswa ekonomi pembangunan, pembangunan dan ekonomi Islam, serta yang teristimewa kepada Ibu Fahriza Farhan. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk mengisi acara kuliah tamu pada hari ini. Jadi kelestarian lingkungan, environmental protection merupakan salah satu pilar penting daripada Sustainable Development Goals. Hampir semua program negara, pemerintahan, kementerian di seluruh dunia ini diarahkan untuk mencapai Sustainable Development Goals. Pada hari ini kita akan mendengarkan dari materi kita tentang ekosistem Leuser. Saya harapkan semua dapat memperoleh manfaat daripada kuliah tamu ini. Dan dengan dapat memperpanjang kalimat, saya acara kuliah tamu Leuser ekosistem dalam spesies Gaza saya buka. Terima kasih Bapak Dr. Taufik C. Daud. Baik, selanjutnya saya akan membaca CV moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Nur Aidar SEMSE. Nama lengkap beliau Nur Aidar SEMSE. Mata kuliah yang beliau ampu
mengatur ekonomi mikro, ekonomi sumber daya alam dan energi, ekonomi lingkungan, dan ekonomi lingkungan Islam. Riwayat pendidikan beliau, perguruan tinggi pada Universitas Syafwa, S2 Universitas Indonesia dengan konsentrasi ekonomi sumber daya alam dan energi. Langsung saja saya alihkan kepada Ibu Nur Aikar selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau sampai di akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan kuliah tamu kita yang akan diisi oleh Kakak Fahmiza Farhan, ya. Jadi beliau ini adalah salah satu pendiri dari Yayasan HK. Jadi supaya kalian mengenal beliau, saya akan membacakan sedikit CV beliau. Kak Fahmiza Farhan ini dikenal sebagai forest conservationist, ya. Jadi ini orang yang memang sangat cinta dengan hutan, ya. Pendidikan beliau S1 itu ada di Faculty of Science, major in Marine Biology di University Science Malaysia. S2 beliau di bidang Master Environmental Management pada University of Queensland, Australia, dan sekarang beliau PhD candidate, ya, PhD candidate di Redbourn University Nijmegen, Denmark, di Belanda. Ya, semuanya beliau fokus kepada sumber daya alam, ya. Beliau adalah pendiri dari co-founder atau chairperson dari Forest Nature and Environment Aceh Foundation. Jadi kalau bahasa Indonesia itu yang disingkat dengan KK, ya Kak, ya. Kemudian ada award yang beliau dapatkan. Itu yang terbaru adalah sebagai dari Wayfinder Award recipient National Geographic Explorer tahun 2020, itu diberikan di bulan Oktober tahun 2020, ya. Kemudian winner of 2021 UCLA Pritzker Award for Environmental Innovators, dan banyak lagi award yang beliau dapatkan. Dan beliau juga termasuk salah satu dari 100 people, ya, yang berpengaruh di bidang lingkungan yang berdasarkan majalah Times, ya. Majalah Times itu tak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Tapi beliau adalah salah satu putra Aceh, ya. Gimana Kak? Ya, ini majalahnya, majalah Times 100, ya. Tepuk tangan untuk bangga juga, ya, ada putra Aceh. Beliau ini orang Aceh, ya. Jangan kalian pikir beliau bukan orang Aceh. Beliau adalah putri Pak Ahmad Farhan, salah satu anggota DPR RI di Senayan tahun berapa itu, ya? Sudah lama sekali. Tapi kalau misalkan kalian mau googling Pak Ahmad Farhan Hamid, nah inilah putri beliau, ya. Tapi kalau generasi sekarang mungkin tidak terlalu aware dengan itu, ya. Generasi saya benar, ya. Oke. Nah, jadi hari ini saya ya sangat senang dan berbahagia kita bisa mendapatkan cerita, ya, dari memang orang yang expert di bidangnya, ya, orang yang masuk keluar hutan. Jadi bukan hanya anak mapala saja yang masuk keluar hutan, beliau juga, ya. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman beliau dalam melakukan konservasi hutan, ya, karena hutan itu adalah titipan dari anak cucu kita, ya. Dan hutan itu juga banyak fungsinya. Jadi bukan hanya kayu saja yang dihasilkan oleh hutan, tapi banyak lagi. Kita
kita akan mendengar langsung dari beliau, ya. Oke, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Biza. Baik, Dari Yayasan HK. Jadi supaya kalian mengenal beliau, saya akan membacakan sedikit CV beliau. Kak Fahmiza Farhan ini dikenal sebagai forest conservationist, ya. Jadi ini orang yang memang sangat cinta dengan hutan, ya. Pendidikan beliau S1 itu ada di Faculty of Science, major in Marine Biology di University Science Malaysia. S2 beliau di bidang Master Environmental Management pada University of Queensland, Australia, dan sekarang beliau PhD candidate, ya, PhD candidate di Redbourn University Nijmegen Nederland, jadi di Belanda. Ya, semuanya beliau fokus kepada sumber daya alam, ya. Beliau adalah pendiri dari co-founder atau chairperson dari Forest Nature and Environment Aceh Foundation. Jadi kalau bahasa Indonesia itu yang disingkat dengan KK, ya Kak, ya. Kemudian ada award yang beliau dapatkan. Itu yang terbaru adalah sebagai dari Wayfinder Award recipient National Geographic Explorer tahun 2020, itu diberikan di bulan Oktober tahun 2020, ya. Kemudian winner of 2021 UCLA Pritzker Award for Environmental Innovators, dan banyak lagi award yang beliau dapatkan. Dan beliau juga termasuk salah satu dari 100 people, ya, yang berpengaruh di bidang lingkungan yang berdasarkan majalah Times, ya. Majalah Times itu tak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Tapi beliau adalah salah satu putra Aceh, ya. Di mana Kak? Ya, ini majalahnya, majalah Times 100, ya. Tepuk tangan untuk bangga juga, ya, ada putra Aceh. Beliau ini orang Aceh, ya. Jangan kalian pikir beliau bukan orang Aceh. Beliau adalah putri Pak Ahmad Farhan, salah satu anggota DPR RI di Senayan tahun berapa itu, ya? Sudah lama sekali. Tapi kalau misalnya kalian mau googling Pak Ahmad Farhan Hamid, nah inilah putri beliau, ya. Tapi kalau generasi sekarang mungkin tidak terlalu aware dengan itu, ya. Generasi saya benar, ya. Oke. Nah, jadi hari ini saya, ya, sangat senang dan berbahagia kita bisa mendapatkan cerita, ya, dari memang orang yang expert di bidangnya, ya, orang yang masuk keluar hutan. Jadi bukan hanya anak kepala saja yang masuk keluar hutan, beliau juga, ya. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman beliau dalam melakukan konservasi hutan, ya, karena hutan itu adalah titipan dari anak cucu kita, ya. Dan hutan itu juga banyak fungsinya. Jadi bukan hanya kayu saja yang dihasilkan oleh hutan, tapi banyak lagi. Kita akan mendengar langsung dari beliau, ya. Oke, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Biza. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya terbiasa kalau bicara harus berdiri, karena dari dulu ketika kuliah sebagai seorang perempuan yang dianggap pendek, saya merasa harus berdiri supaya bisa terlihat oleh yang lain. Jadi mohon maaf kalau ini dianggap kurang sopan. Ketika dibacakan CV-nya itu kadang-kadang berat, ya, karena begitu banyak credentials, begitu banyak detail yang menempel, akan ada ekspektasi yang sangat besar terhadap performa saya hari ini. Tapi sebenarnya saya cuma datang ke sini pengen berbagi, karena sepanjang masa saya kuliah, saya juga merasakan kuliah-kuliah tamu yang diberikan oleh para praktisi yang bekerja di luar sana, memberikan insight yang sedikit berbeda di luar kurikulum, tapi memberikan bagian dari proses pembelajaran yang lebih besar. Sebelum saya mulai, saya pengen bikin survei kecil-kecilan sebagai baseline study. Ada berapa orang sih di sini
yang pernah dengar tentang kawasan ekosistem Loiser? Coba katakan. Yang pernah mendengar tentang kawasan Loiser atau Gunung Loiser deh. Nah, Gunung Loiser 1. Ayo, Dua, acung tangannya yang besar, yang tinggi. 4. Yang tinggi. 4 dari berapa orang sih semuanya sudah melewati 40 ya? 40-an ada ya. Oke, 4 dari 40, 10%. Ada berapa orang yang tahu di mana sih kawasan ekosistem Loiser? Kawasannya itu di mana? Di provinsi apa? 1 orang yang tahu dari 40. Oke. Pernah mendengar nggak kata-kata jasa lingkungan? Ayo, Ada yang tahu apa itu jasa lingkungan? Anak SDA mana? No, baik. Ada yang pernah mendengar tentang bidang ekonomi lingkungan, ekonomi ekologi? Ya, 1. Oke, baik, gak apa-apa. Ini buat saya penting supaya saya bisa mengukur dampak. Sebenarnya kelas ini ada manfaatnya nggak? Nanti di penghujung kelas kita akan berulang. Sebelum saya mulai, saya juga punya satu pengumuman kecil. Ada giveaway. Wah. Ayo. The giveaway dari National Geographic. Iya betul. Giveaway dari National Geographic. Yang memiliki botol ini biasanya hanya National Geographic Explorer. Kalian tahu nggak sih National Geographic Explorer itu apa? Oke, saya tidak membutuhkan botol ini. Jadi saya giveaway ini untuk kalian. Ini kesempatan buat 1 orang yang paling aktif di kelas ini, yang mungkin punya pertanyaan yang kritis, tapi nanti pemilihan pemenangnya akan dilakukan secara demokratis Oh, oke. oleh seluruh kelas. Bukan saya yang akan memilih pemenang, tapi teman-teman kalian. Jadi terserah gimana caranya kalian impressing teman-teman kalian nanti untuk memenangkan 1 botol ini. Oke. Berikutnya, ada yang pernah lihat name ini nggak sih? Ayo, suaranya mana? Berapa orang yang pernah melihat ini berputar di internet di masa COVID kemarin? COVID ya. Di masa COVID kemarin, ketika wabah COVID merebak ke seluruh bumi, hampir tidak ada negara yang tidak terdampak oleh wabah COVID. Apa yang paling terasa ketika wabah COVID merebak? Ada yang ingat nggak sih apa yang kemudian terjadi? Begitu virusnya menyebar di Wuhan, kemudian menyebar di seluruh dunia. Apa yang kemudian terjadi? Krisis ekonomi. Kenapa krisis ekonomi? Kenapa terjadi krisis ekonomi? Yang pertama terjadi itu adalah begitu banyak negara menutup pintu. Terjadi lockdown. Ketika terjadi lockdown, kita semua terkurung di rumah. Banyak hal tidak terjadi di luar sana. Salah satu hal yang tidak terjadi adalah transaksi ekonomi. Kita tidak berjual beli di pasar, kita tidak menggunakan kendaraan untuk pergi ke sana kemari, kita tidak berinteraksi dengan orang lain, kita tidak pergi makan nongkrong, yang akhirnya yang punya restoran mungkin kehilangan sumber pendapatan, kita tidak pergi liburan, yang akhirnya mungkin maskapai, penerbangan dan hotel juga kehilangan penghasilan. Yang sangat ditakutkan dari wabah COVID waktu itu adalah kehilangan nyawa. Karena kehilangan nyawa itu menjadi sesuatu hal yang amat sangat penting. Kehidupan menjadi begitu bernilai, kita melakukan pilihan-pilihan yang kemudian berujung kepada krisis ekonomi. Kita berpikir krisis ekonomi itu adalah suatu hal yang amat sangat besar, tapi mungkin kita tidak sadar bahwa ada ancaman yang lain yang jauh lebih besar, yaitu ancaman perubahan iklim. Hari ini saya melihat suatu postingan bahwa ternyata Indonesia adalah negara dengan climate deniers paling tinggi. 21% seluruh Indonesia tidak percaya tentang perubahan iklim. Saya mau tanya lagi nih, di kelas ini, bagaimana pendapat kalian tentang perubahan iklim? Terjadi atau tidak? Terjadi? Mana terjadi? Oke, pertanyaan kedua.
menurut kalian, apakah manusia punya peran dalam mendorong terjadinya perubahan iklim? Ya, yang hati-hati, ya, oke. Pernah lihat chart ini nggak sih? Kayaknya nggak pernah ya. Kayaknya ini adalah chart ajaib yang mungkin tidak familiar untuk kita semua. Pernah dengar yang namanya planetary boundaries atau batas-batasan planet? Pernah mendengar konsep bahwa bumi itu bisa memperbaiki dirinya sendiri sampai kerusakan itu menjadi terlalu parah? Bumi memperbaiki dirinya sendiri. Pernah dengar konsep itu? Pernah dengar konsep bahwa manusia kalau sakit tidak perlu minum obat sampai sakitnya menjadi terlalu parah sehingga intervensi medis menjadi diperlukan. Nah, planetary boundaries itu sebenarnya sangat mirip dengan kemampuan tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kita luka kecil, nggak diapa-apain, nggak dikasih betadine, nggak dikasih obat, kita bisa sembuh. Kalau kita demam, kalau kita flu, kalau kita batuk yang ringan-ringan, kita bisa sembuh tanpa bantuan obat apapun. Tapi begitu kita punya diabetes, luka kecil bisa berimplikasi besar. Di saat itulah kita membutuhkan intervensi medis yang lebih besar. Sama halnya apa yang terjadi dengan bumi saat ini. Saintis sudah mengidentifikasikan ada berbagai faktor yang kalau terjadi di bumi, maka bumi tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Salah satu faktor yang sering kita dengar itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu diukur dari apa? Dari emisi karbon yang dilepaskan ke udara. Perubahan iklim itu mungkin melihat hanya satu faktor dari batasan kesehatan bumi yang penting untuk diukur. Selain itu apa lain yang perlu kita ukur? Peningkatan keasaman di laut. Ada yang tahu nggak sih? What the hell is that? Ada yang tahu nggak sih? Peningkatan keasaman di laut itu apa? Kalian tahu nggak sih dalam yang kelas kimia waktu SMA dulu? Atau mungkin kalian aktif IPS ya, tapi waktu SMA dulu kelas 1 dan kelas 2 pasti kan dapat tuh kelas kimia, ya kan? Ya. Beda generasi mereka dari awal sudah langsung dipisah kelas. IPS? Ya ampun, sangat disayangkan. Kalau kita dulu masih di semester Kelas 3 baru dapat IPS. Iya betul. Ya, kelihatan generasinya beda ya. Berarti waktu SMP nggak pernah dapat kelas kimia juga? Ada sih, ada selalu banyak. Minimal tahu kan bedanya asam dan basa. Tahu. Minimal tahu kan kalau pH-nya 5,5 ke atas basa, terus ya siap kan, tahu kan, minimal tahu kan. Nah, peningkatan keasaman di laut itu punya dampak. Dampaknya apa? Dan kita sering mendengar tuh kalau suhu air laut meningkat, maka terumbu karang bisa bleaching, jadi putih, karena hewan-hewan sangat mungil bernama zooxanthellae yang nempel di karang, yang membuat karang berwarna-warni itu lepas. Ketika hewan-hewan itu lepas, terumbu karangnya itu tidak punya bantuan untuk bertumbuh, jadi perlahan-lahan dia mati. Nah, ketika terumbu karang mati di skala yang amat sangat besar, yang kemudian terjadi apa? Ada yang familiar dengan perikanan? Ekosistem rusak, fine. Tapi apa dampaknya kalau ekosistem rusak? Sebenarnya terumbu karang itu mempunyai fungsi apa sih? Oksigen, rumah ikan. Pernah nggak sih ketika kalian jalan-jalan gitu ke pantai, melihat ikan-ikan kecil berenang di antara terumbu karang? Itu peran penting yang dimainkan oleh terumbu karang. Dia adalah tempat ikan beranak pinak. Negara archipelago seperti Indonesia sangat bergantung pada sehatnya pesisir, sehatnya ekosistem pantai.
tidak hanya untuk ekosistem yang indah, tapi juga penting untuk perekonomian. Ada berapa juta nelayan yang bergantung pada sehatnya terumbu karang. Nah, proses-proses alam seperti naiknya temperatur di laut, naiknya keasaman di laut berdampak pada sehatnya ekosistem yang kemudian akan berdampak pada perekonomian para nelayan. Sejauh ini benar nih, masuk akal. Konsep planetary boundaries ini menunjukkan bahwa terlepas dari apa yang kita percayai, terlepas dari apa yang kita yakini, ini adalah hal yang terjadi di bumi. Istilahnya, kalian tahu teori gravitasi kan? Tahu kan? Ada yang bilang gravitasi itu hanya teori. Benar nggak? Benar. Tapi percaya atau tidak, kalau saya jatuhkan sesuatu, dia tetap akan jatuh. Itu namanya hukum alam. Nggak peduli kalian percaya atau tidak, kalau saya jatuhkan, dia jatuh. Sama halnya dengan hukum alam, ketika terlalu banyak karbon monoksida berada di atmosfer, maka temperatur di bumi naik. Terlepas kalian percaya atau tidak. Ketika temperatur naik, akan ada reaksi-reaksi lain yang kemudian muncul, terlepas dari kalian percaya atau tidak. Oke, perkenalan yang panjang ya. Saya perkenalkan diri saya kembali. Nama saya Fariza Farhan. Saya bekerja untuk mendorong perlindungan di kawasan ekosistem Loiser untuk sebuah yayasan bernama Yayasan HK. Yayasan ini kita bentuk sekitar 10 tahun yang lalu. Bersama-sama, saya tidak sendiri, bersama-sama dengan banyak kolega saya yang punya peran besar dalam mendorong perlindungan kawasan ekosistem Loiser. Yang perlu saya tekankan adalah saya bukan pelindung kawasan ekosistem Loiser. Saya bukan pemilik kawasan ekosistem Loiser. Saya hanyalah salah satu orang yang berupaya supaya area ini dilindungi dengan lebih baik. Kenapa? Buat yang nggak tahu kawasan ekosistem Loiser itu ada di mana? Sebagian besar kawasan ekosistem Loiser terletak di Provinsi Aceh, 13 kabupaten kota. 5 kabupaten kota lagi ada di Sumatera Utara. Kawasan ekosistem Loiser itu mencakup 2,7 juta hektar hutan. 2,7 juta hektar itu sudah berapa sih? Sepertiga negara Belanda. Besar nggak ya? Besar. Tapi di saat yang bersamaan, ketika kita zoom out, karena besar kecil itu relatif. Ketika kita zoom out lebih jauh, ketika kita letakkan di peta, seberapa besar sih kawasan ekosistem Loiser ketika signifikansinya adalah perlindungan satwa global di dunia. Ini adalah tempat terakhir di dunia di mana 4 satwa langka, gajah, harimau, badak, dan orangutan masih hidup bersama-sama di alam. Ketika kita melihat itu dari skala seluruh Indonesia atau seluruh Asia Tenggara, apalagi seluruh dunia, jadi besar nggak sih? Mungkin tidak. Mungkin ini adalah ukuran minimum yang dibutuhkan oleh satwa-satwa ini untuk bisa terus eksis. Memang kawasan ekosistem Loiser mempunyai 4 satwa langka yang saya ungkapkan tadi. Tapi apalagi yang ada di dalam kawasan ekosistem Loiser? Ada yang tahu nggak sih? Yang paling pinggir ini tanaman apa? Bagus. Ada yang tahu nggak sih ini apa? Ada yang tahu nggak sih ini apa? Jamur. Flora, fauna, dan funga yang ada di kawasan ekosistem Loiser punya hubungan yang berkelindan yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Ada yang tahu nggak sih kenapa keanekaragaman hayati itu penting? Ada yang pernah nonton film Anaconda? Apa yang dicari di film Anaconda? Iya benar. Iya benar. Ya, yang dicari itu benda mistis bernama blood orchid.
bunga anggrek ini bisa memperpanjang hidup. Konon, bunga anggrek ini punya khasiat luar biasa. Apakah bunga anggrek ini ada di luar atau tidak? Ya tidak. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena kawasan ekosistem yang begitu kaya itu saat ini mengalami ancaman besar-besaran melalui kerusakan hutan dengan logging, dengan peralihan tutupan hutan, dengan penambangan, sehingga mungkin kalaupun ada sesuatu tumbuhan, sesuatu jamur yang punya khasiat seperti anggrek yang bisa di film Anaconda itu, mungkin kita tidak akan pernah tahu. Betapa rugi. Kalian pernah dengar antibiotik bernama penicillin? Penicillin itu salah satu temuan saintifik yang paling luar biasa, karena dia menyelamatkan begitu banyak nyawa dalam Perang Dunia Kedua. Penicillin itu asalnya apa sih? Bakteri, jamur. Penicillin itu asalnya jamur. Tahu nggak sih temuannya di mana? Nggak sengaja. Semuanya nggak sengaja. Peneliti menemukan bahwa ketika penicillin itu tumbuh di petri dish-nya, bakterinya dari situ. Di situ terjadi penemuan antibiotik pertama kali. Jadi ada begitu banyak scientific advancement, kemajuan sains yang berangkat dari keanekaragaman hayati kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Siapa di sini yang tidak membutuhkan air bersih? Saya lihat di dalam kota ada Aquablas. Ada yang pernah bertanya nanti airnya dari mana? Saya bacakan ya. Ini murninya air mineral dari pegunungan Indonesia terpilih. Tahu nggak sih gunungnya itu ada di mana? Beras lagi. Tahu nggak sih proses yang menjadikan air ini bisa kita minum? Saring disterilisasi. Mungkin nggak sih airnya diambil dari Kurung Aceh? Nggak mungkin. Kenapa? Hah? Kurang jernih, kurang bersih. Mungkin nggak sih air ini diambil dari laut? Enggak. Jadi kan di botol aqua aja itu tertulis jelas bahwa airnya berasal dari pegunungan terpilih. Kenapa harus air dari pegunungan? Apa sih bedanya air yang mengalir dari pegunungan dan air yang mengalir di kota? Mineral satu. Apa yang ada di gunung tapi kurang ada di kota? Hutan, pohon. Apa sih yang dilakukan pohon terhadap siklus air? Pohon itu berperan untuk memastikan siklus air berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tapi tidak cukup sama hanya satu pohon. Perlu hutan yang lengkap dengan keanekaragaman hayati yang relatif lengkap. Karena seperti yang saya ungkapkan tadi, setiap spesies punya peran dalam dunia ekologis. Peran spesies itu disebut niche. Niche itu apa? Kurang lebih kalau di dunia manusia seperti pekerjaan. Bayangkan pekerjaan yang menurut kalian nggak penting. Apa? Ada nggak sih yang bercita-cita jadi tukang sampah di sini? Kayaknya nggak ada. Mungkin menurut kalian tukang sampah itu adalah pekerjaan yang hina. Mungkin menurut kalian tukang sampah itu bukan pekerjaan yang cita-citakan. Tapi bayangkan tukang
bekerja? Akan seperti apa kota-kota tempat kita tinggal? Bayangkan sampah kalian tidak diangkut. Akan seperti apa, guys? Baunya, kotornya, membawa banyak penyakit. Tukang sampah itu pekerjaan penting. Sama, di alam juga setiap spesies mempunyai peran yang mungkin belum 100% kita pahami peran dia apa. Sama kayak ketika ada orang yang datang terus bilang saya adalah blockchain technology expert. Kalian tahu nggak sih itu artinya apa? Pekerjaan dia apa? Mungkin tidak. Tapi apakah dia tidak punya peran? Belum tentu. Dia punya peran di lingkup yang sangat spesifik. Jadi peranan setiap spesies yang ada di alam kemudian menimbulkan apa yang kita sebut dengan jasa lingkungan. Jasa lingkungan apa aja yang kalian nikmati saat ini? Sampah, dekomposisi. Jasa lingkungan apa lagi yang kita nikmati saat ini? Coba berhenti sebentar, tutup mata, taruh dulu bukannya, tutup mata, terus tarik nafas. Tarik nafas sekali lagi. Dari mana oksigen yang kalian hirup berasal? Itu adalah jasa lingkungan yang kita nikmati. Ketika kita berada di dalam kebakaran hutan, apakah kita akan menarik nafas dengan cara yang sama? Siapa yang berasal dari Agan, dari Jeremiah, dari Aceh Timur di sini? Ada? Ini orang mana aja semua? Dari mana? Dari Nagan. Pernah ngerasain kebakaran hutan? Apa rasanya? Sesak kan? Mungkin yang lain belum pernah merasakan. Coba ceritakan dulu, kayak apa rasanya berada di tengah kebakaran hutan? Coba diceritain aja gimana. Kebakaran hutan ada dampaknya nggak secara kesehatan? Kalau ada dampaknya secara kesehatan, berarti ada dampaknya nggak secara ekonomi? Ketika kebakaran hutan terjadi, lalu terjadi masalah kesehatan sesak, beberapa orang mungkin sampai kena ISPA, apa yang kemudian mereka lakukan? Berobat. Ketika berobat, siapa yang bayar? Sendiri masing-masing ya, masing-masing keluar dari kantong sendiri bayar. BPJS, tapi BPJS bayar bulanan kan? Itu kan artinya kerugiannya ada di siapa? Di kita. Yang melakukan kebakaran hutan siapa? Yang diuntungkan oleh kebakaran hutan siapa? Kalian bukan? Makanya coba dipikir kembali relasi antara kita dan lingkungan itu sebenarnya berkelindan. Bagaimana kita bisa berpikir kita bisa hidup independen dari lingkungan tempat kita hidup? Kawasan ekosistem Loiser kalau dibandingkan dengan dua daerah penting lain, Yellowstone National Park. Yellowstone National Park itu adalah taman nasional pertama di dunia yang letaknya di Amerika, dan negara Singapura. Siapa orang Singapura? Satu. Oke. Bayangkan Singapura yang begitu maju, begitu kaya. Ternyata ukuran lahan itu hanya setitik. Kalau dibandingkan dengan kawasan ekosistem Loiser, apalagi dibandingkan dengan negara kita. Tapi apa yang terjadi dalam kawasan ekosistem Loiser? Satu, pembukaan lahan besar-besaran. Dua, kebakaran hutan. Tiga, logging. Dan yang terakhir, gambar terakhir. Apa kalian mengenali gambar itu? Tahu nggak sih ada yang bisa tebak itu apa?
Perburuan. Ini adalah tulang belulang gajah yang mati karena jerat. Bayangkan detik-detik terakhir si gajah, ketika kakinya terikat dengan jerat, dia tidak bisa lari, dia tidak bisa menyelamatkan diri, sampai dia kelaparan lalu mati. Bayangkan kalau kalian menjadi si gajah, seperti apa sih tersiksanya? Banyak yang kemudian bertanya, jadi dengan segala ancaman, segala kerusakan yang dihadapi di kawasan ekosistem, apa sih yang kami lakukan? Yayasan Hamka itu hanya setitik dari upaya besar penyelamatan kawasan ekosistem Loiser. Ketika kita melihat lanskap seperti kawasan ekosistem Loiser, upaya perlindungannya itu perlu berada di dua tahap. Yang pertama, harus dilindungi di sisi regulasi. Kenapa? Kalau sesuatu tidak dianggap sebagai ilegal, maka melakukannya menjadi tidak apa-apa, ya kan? Kalau tidak dianggap ilegal untuk mempekerjakan seseorang tanpa membayar mereka, maka akan ada sangat banyak slavery yang masih terjadi. Kalau tidak dianggap ilegal membunuh orang lain, mungkin kita bisa dengan mudah, dengan emosi yang pendek, kesal dengan seseorang, bunuh aja tanpa ada konsekuensi. Tapi karena ada hukum yang memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut ilegal, maka ada upaya untuk melindungi satu sama lain. Sama dengan halnya seperti kawasan ekosistem Loiser. Kadang-kadang kita bicara, oh illegal logging itu tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan legal logging? Apakah tidak ada dampak? Apakah ketika suatu kegiatan sudah memiliki izin, maka kegiatan itu benar untuk dilakukan? Belum tentu. Ya, broken ininya, linknya. Ini juga broken. Boleh apa-apa. Ya, ini yang paling penting. Ada yang bisa menebak nggak sih total nilai ekonomi Aceh itu berapa per tahun? Ada yang tahu nggak sih APBN kita berapa per tahun? Ada yang tahu nggak sih ekonomi di Aceh itu motornya apa? Penggeraknya apa? Otsus satu. Terus? Gimana kalian mahasiswa ekonomi tapi nggak sama bapak? Kecewa kali. Kalian mengobservasi nggak sih ketika di Aceh itu perputaran ekonomi paling banyak terjadi kapan? Megang. Terus? Bulan puasa. Terus? Maulid. Apalagi? Berkisar di acara-acara kultural, berkisar di kegiatan-kegiatan religius, berkisar di saat-saat harus menghabiskan anggaran di akhir tahun. Ada yang sadar nggak sih dalam beberapa minggu terakhir banjir besar-besaran terjadi di utara, Aceh Timur, Tamiang, Aceh Tenggara? Ada yang bisa tebak nggak banjir yang kenapa terjadi? Hujan. Emang dari dulu nggak hujan? Penebangan hutan. Apalagi? Emang apa hubungannya penebangan hutan dengan banjir? Karena kan kalau hujan disiram air, Ya. Nah ini yang menarik. Ketika terjadi perubahan iklim, terjadi perubahan curah hujan. Lagi-lagi kita kembali ke teori di mana ketika keadaan baik-baik saja, ketika manusia sedikit sakit, lalu kena flu
membutuhkan dirinya sendiri. Tapi begitu sakitnya agak parah, membutuhkan intervensi tambahan. Sama seperti apa yang dialami oleh provinsi ini. Zaman dulu hujan terjadi dalam skala besar terjadi karena memang curah hujannya tinggi, sensitivitas lahan juga sensitif. Tapi zaman dulu ketika terjadi hujan masih banyak tutupan hutan yang bisa melindungi tanah dari erosi. Ketika hujan turun diserap oleh tanah, diserap oleh akar pohon, nggak los aja gitu langsung ke kota-kota yang ada di bawah. Nah, bencana alam ini ada kerugian ekonominya nggak? Siapa yang menanggung kerugian ekonominya? Masyarakat. Penebangan hutan itu menguntungkan nggak? Menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, kenapa yang mengerjakan? Menguntungkan bagi orang yang mengerjakannya. Ya betul. Kalau kamu punya chainsaw, kamu tebang kayu, kamu jual satu kayunya itu 1 meter kubik, berapa keuntungan yang kamu dapatkan? Banyak. Terus biasanya manusia dapat tebang satu kayu, dapat keuntungan sekali, besok ngapain? Balik lagi. Balik lagi, hari ini bawa chainsaw, besok bawa traktor. Hari ini tebang 1 pohon, besok tebang 1 hektar. Nggak ada yang larang, besok tebang 100 hektar. Berikutnya 1000 hektar. Bayangkan seperti kulit kita, hari ini kena gores sekali, sembuh. Besok digores lagi, habis itu dikupas. Sembuhnya sama cepatnya atau lebih lama? Hutan kita juga begitu. Dengan keadaan kita kehilangan tutupan hutan, apa yang terjadi? Konsekuensi itu tidak bisa dilawan. Yang kemudian perlu kita lakukan adalah merestorasi ekosistem kita. Karena kita menggunakan begitu banyak teknologi untuk mempurifikasi air, untuk mempurifikasi udara, tapi teknologi yang paling ampuh itu ada di sekitar kita. Ini gimana ya? Nah ini oke. Tadi kan kita ngomong ekonomi Aceh itu bergerak di mana? Tadi kita tahu bahwa ketika terjadi banjir, ketika terjadi kebakaran hutan, ada kerugian ekonomis yang ditanggung. Ternyata para ahli pernah menghitung nilai ekonomi total dari hutan Aceh. Bagaimana proses menghitungnya? Yang pertama kayak tadi, ketika banjir terjadi kerugian ekonomi, berapa nilai kerugiannya? Itu bisa dihitung nggak? Bisa dihitung. Berarti kalau banjirnya nggak terjadi, kerugiannya bisa dicegah. Ada nilainya kan? Selama ini kita menikmati air bersih yang mengalir dari sungai dengan gratis. Tapi begitu dia udah di dalam kemasan, ini tidak lagi gratis. Ini ada nilai ekonominya nggak? Ada nilai ekonominya. Seharusnya air yang mengalir di sungai itu ada nilai ekonominya nggak? Ada. Karena dia mengalir dari sungai, biarpun sungai nggak minta bayaran, tapi itu mengalir ke pabrik-pabrik, mengalir ke rumah-rumah, yang kemudian mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi di lokasi-lokasi tersebut. Bayangkan kalau kita punya usaha, kita menghitung modal dan biaya produksi untuk menghitung keuntungan yang seharusnya kita dapatkan. Bayangkan kalau air yang mengalir itu menjadi bagian dari modal yang harus kita hitung, akan menjadi lebih kecil nggak sih laba yang bisa kita dapatkan? Karena kemudian biaya produksinya akan semakin besar. Nah, hitungan-hitungan ini bisa dilakukan. Ada ilmu untuk melakukan hitungan-hitungan seperti ini. Ketika kita berpikir bahwa hutan tidak ada nilainya kecuali sudah ditebang, mungkin kita juga perlu berpikir bahwa kehilangan hutan
ada nilainya ketika berdampak pada banjir, ketika berdampak pada kebakaran hutan, ketika berdampak pada kerugian-kerugian yang lain. Untuk saya, kayaknya kuenya bisa dicukupkan di sini, karena kalau ada satu hal yang saya ingin kalian ingat dari proses ini adalah sadari bahwa di masa depan kalian akan menjadi orang-orang yang berada di posisi strategis. Mungkin kalian akan menjadi pejabat, mungkin kalian akan menjadi pengusaha, mungkin kalian akan menjadi pengambil kebijakan. Ketika kalian memikirkan kebijakan yang akan kalian ambil, peran kalian sebagai seorang pejabat, ingatlah bahwa yang namanya hukum alam itu tidak bisa ditolak. Yang namanya gravitasi itu tidak bisa dilawan, dia akan tetap terjadi. Yang namanya proses ekologis yang terjadi ketika manusia mengeluarkan begitu banyak karbon ke udara, membuat bumi semakin menghangat, bumi pun bereaksi, reaksinya tidak bisa kita hentikan. Yang bisa kita hentikan itu adalah peran emisi yang kita keluarkan. Ketika kalian menjadi pejabat nanti dan kalian dihadapkan pada secari kertas untuk memberi izin terhadap ribuan hektar hutan dikonversi menjadi sebuah perkebunan atau menjadi pertambangan, kalian perlu ingat ada dampak lain yang mungkin lebih dari dampak ekonomi yang akan dihasilkan dalam waktu singkat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, botolnya masih menunggu. Baik, terima kasih Kak Riza. Kita kasih aplaus dulu untuk Kak Riza. Ya, sangat menarik ya pemaparan yang diberikan oleh Kak Riza bahwa hutan itu bukan hanya menghasilkan kayu, tapi yang lebih penting adalah jasa lingkungan yang dia berikan itu sebenarnya lebih besar daripada jasa hanya kayu, ya. Di sana kita bisa lihat kalau hutan kita nggak ada, ya berapa banyak ingin tahu gitu kakak ini udah buat kegiatan apa tentang konservasi hutan, alam dan laut gitu kan, terus kemudian mungkin apa produk-produknya seperti tumbler atau mungkin yang ramah lingkungan gitu kak, yang mungkin kakak udah pernah buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mana lagi ya? Nih, saya kasih kesempatan untuk yang cowoknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin memaparkan sebuah kenyataan. Jadi pada saat ini kita sering melihat kerusakan hutan yang terjadi karena tindakan oleh perusahaan besar yang ingin menguntungkan dirinya sendiri. Jadi yang saya ingin tanyakan dari pihak mereka sendiri, salah satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut bagaimana? Menurut anggapannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riza. Kita kasih kesempatan dulu nih untuk merespon. Baik, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan pertama, HK sudah buat apa untuk konservasi? Lagi-lagi saya harus tegaskan, HK itu bukan unit usaha. Jadi produk yang kita hasilkan itu bukan berbentuk barang, tapi berbentuk penyadaran. HK itu adalah sebuah lembaga non-profit yang bukan memiliki kawasan ekosistem Loister. Kami tidak bisa membuat peraturan untuk perlindungan kawasan ekosistem Loister. Kami bahkan tidak bisa untuk masuk ke hutan dan patroli tanpa izin dari pemerintah. Jadi apa yang kami lakukan? Kami mendorong penguatan di tingkat tapak. Salah satunya hal yang kami lakukan itu adalah memberikan training paralegal kepada masyarakat. Berangkatnya dari mana? Kami menyadari bahwa ketika ada kerusakan dalam skala besar, sebenarnya masyarakat itu punya hak untuk
terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kalau misalnya nih ada penambangan skala besar, apa yang dampak negatif dari tambang? Misalnya polusi sungai dengan merkuri dari tambang emas itu banyak terjadi. Ketika sungai terpolusi, kemudian satwa-satwa hewan dalam sungai yang kita konsumsi itu terpolusi seperti kerang-kerang yang dimakan oleh banyak orang yang tinggal di sekitar sungai tersebut, kemudian itu meracuni tubuhnya. Mungkin kita pernah dengar tentang kasus beberapa waktu yang lalu ketika banyak anak-anak yang lahir cacat di daerah selatan akibat dari polusi di sungai karena kegiatan penambangan. Maka yang kami lakukan itu adalah memberi penguatan di tingkat tapak supaya masyarakat bisa lebih sadar bahwa mereka punya hak untuk mencegah kegiatan itu terjadi. Nggak hanya protes ketika kerusakan sudah terjadi. Salah satu hal yang kami lakukan juga mendorong penegakan hukum terhadap perusahaan yang membakar hutan. Kenapa mendorong? Karena kami bukan penegak hukum, kami bukan polisi, kami bukan gakum dari KLHK. Kami adalah lembaga non-profit yang punya keinginan untuk mendorong penguatan perlindungan kawasan ekosistem lestari. Jadi apa yang kita lakukan? Waktu itu kita kampanye, kita membangun penyadaran publik yang lebih luas bahwa kebakaran hutan itu ilegal dan kebakaran hutan itu mempunyai dampak ekonomis negatif terhadap masyarakat di tingkat tapak dan terhadap negara. Pernah dengar kasus lumpur lapindo nggak sih? Itu kami nggak terlibat dalam kasus itu, tapi apa yang kita pelajari dari kasus itu? Ketika suatu perusahaan membuat kesalahan dalam SOP-nya yang kemudian berujung pada kecelakaan, yang berujung pada tertimbunnya begitu banyak desa di suatu daerah yang mengalami kerugian itu masyarakat. Tapi kemudian ketika perusahaan itu begitu berkuasa, dia bisa melobi pemerintah untuk mengatakan itu adalah bencana. Perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab. Akhirnya siapa yang harus membayar relokasi masyarakat? Negara. Uang dari mana negara pakai untuk membayar relokasi masyarakat? Pajak. Jadi apa yang kita bayarkan yang harusnya bisa mentransformasi kehidupan kita, yang seharusnya bisa dipergunakan untuk infrastruktur, malah harus dipakai untuk membayar kerugian dari kesalahan orang lain. Jadi upaya yang kami lakukan itu adalah mendorong penyadaran dan penguatan di tingkat tapak. Kita membantu masyarakat di beberapa daerah untuk membuat hutan desa. Ada yang tahu nggak sih hutan desa itu apa? Hutan desa itu bagian dari skema perhutanan sosial yang didorong oleh pemerintah supaya mendekatkan masyarakat dan memberikan mereka hak untuk mengelola hutan di daerahnya. Masyarakat yang diberikan izin hutan desa biasanya juga kemudian harus bertanggung jawab atas izin yang mereka dapatkan. Bertanggung jawab dalam artian di izinnya itu nanti disebutkan boleh melakukan apa saja. Mereka harus membuat rencana pengelolaan, mereka harus membuat tim pengelolaan. Dan ini adalah hal-hal di mana HK berperan untuk membantu penguatan di tingkat tapak. Kita juga mendorong ekonomi lestari. Salah satunya lewat apa? Ini adalah proses pembelajaran untuk kita juga. Kita mendorong masyarakat untuk memproduksi madu hutan. Tapi madu hutannya bukan punya kita, tapi punya masyarakat. Yang kami lakukan hanyalah memberikan training, membantu memberikan modal. Nanti ketika sudah panen itu menjadi milik masyarakat. Pertanyaan kedua, kebijakan apa untuk mengatasi masalah eksploitasi dari perusahaan-perusahaan besar? Lagi-lagi ditekankan, yang pertama, kami tidak bisa membuat kebijakan, kami hanya bisa mendorong supaya kebijakan itu terjadi. Kami mengharapkan, menginginkan bahwa ada tata ruang untuk kawasan ekosistem besar, tetapi kami bukan pihak yang bisa mengeluarkan tata ruang tersebut. Maka kami mendorong bekerjasama, berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan tata ruang itu
2012 ada beberapa perusahaan di Nagan Raya di kawasan Rawatripa yang membakar ribuan hektar hutan. Kebakaran itu terjadi di tahun 2012, tahun 2013, tahun 2015. Kebakaran hutan itu sebenarnya ilegal, tapi di saat yang bersamaan ada ribuan titik kebakaran hutan di seluruh Indonesia. Ketika kita mau melakukan penegakan hukum dengan kasus yang begitu banyak, kasus yang mana yang akan kita pilih untuk kita jadikan contoh penegakan hukum? Sama seperti kasus korupsi. Korupsi menjadi hal yang kita ketahui terjadi, kadang-kadang kita saksikan langsung, kadang-kadang kita terlibat. Tapi dari sekian banyak kasus korupsi yang kita tahu, kita saksikan atau kita terlibat, ada berapa sih yang kena tangkap? Mungkin gak banyak. Sama halnya dengan kasus kebakaran hutan. Ketika suatu perusahaan membakar di Nagan Raya, ada konsekuensinya kan? Pilihan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di daerah tersebut itu berangkat dari dorongan masyarakat luas. Ketika berbagai lembaga, berbagai LSM, berbagai komponen masyarakat meminta pemerintah tolong melakukan penegakan hukum di sini karena ini amat sangat penting, ini amat sangat urgent. Pemerintah merespon. Pemerintah kemudian menggugat dua perusahaan yang melakukan pembakaran hutan di Nagan Raya waktu itu, di Tripa. Satu PT SPS, satu lagi PT Kalista Alam. Perusahaan ini punya profil yang berbeda. Yang satu, SPS, adalah anak perusahaan Astra. Kalian bisa bayangkan kekuatan uangnya. Kalian bisa bayangkan berapa banyak sumber daya yang bisa mereka kerahkan untuk melawan. Yang satu lagi, PT Kalista Alam, itu adalah perusahaan lokal. Kalian bisa bayangkan betapa domplangnya perlawanan yang bisa mereka berikan. Tapi bukan berarti mereka tidak melawan. Yang kami lakukan saat itu adalah membantu pemerintah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan supaya kita bisa membuktikan bahwa kebakaran hutan itu terjadi secara sengaja dan ada komponen negligence. Artinya ketika kebakaran itu terjadi tidak ada upaya dari perusahaan untuk memadamkan api. Proses peradilan yang panjang kemudian berbuntut pada kemenangan di pihak pemerintah, yang artinya juga kemenangan di pihak civil society yang turut membantu, yang artinya juga kemenangan di pihak masyarakat yang turut berdiri bersama-sama pemerintah untuk mendorong kasus ini supaya ditegakkan. Implikasinya perusahaan kemudian didenda 366 miliar. Keputusan itu pertama keluar di tahun 2013. Kemudian mereka banding sampai Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ditetapkan lagi bahwa keputusan ini sah. Perusahaan harus membayar denda senilai 366 miliar. Sampai saat ini perusahaan masih belum membayar karena mereka masih melawan. Tetapi tidak berarti semua orang. Tapi yang menjadi implikasi juga ketika sekarang kebakaran hutan jauh lebih menurun dibandingkan masa-masa yang lalu. Ada proses penjeraan, ada proses pembelajaran dari kejadian ini. Jadi mungkin di satu sisi apakah HK bisa mengklaim bahwa wah kami punya sukses ABC? Tidak. Karena kami hanya bagian kecil dari upaya yang sangat besar untuk melindungi lanskap seperti kawasan Kristen Moiser. Dan kami harap kalian juga mau menjadi bagian dari upaya bersama untuk kembali merestorasi bumi. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan satu lagi nih, Kak Liza. Kalau misalkan adik-adik ini ada yang tertarik untuk bergabung dengan kakak, gimana ya caranya? Kalau mau bergabung dengan HK, silakan lihat Instagramnya HK.
di FHK Sumatera, setiap ada lowongan kita posting di sana. Setiap ada ruang atau kesempatan untuk magang kita akan posting di sana. Jadi tidak perlu DM saya karena bisa jadi tidak dibalas. Saya jujur dan terbuka saja. Silakan hubungi langsung admin kami di HK Sumatera. Oke, sebelum kita tutup, boleh kita tutup ya? Oke, sebelum kita tutup, saya mau survei ulang nih. Siapa aja udah dengar tentang kawasan Custom Laser? Atau dua tiga? Ya? Masih namanya dong. Tadi kan ngomongin aja. Oke. Terus sekarang siapa yang tahu Laser ada di mana? Yes. Siapa yang punya pengertian tentang jasa lingkungan? Apa itu jasa lingkungan? Oke, jawab. Ya. Yang menurut saya jasa lingkungan adalah jasa yang diberikan kepada setiap makhluk hidup yang ada di seluruh dunia. Jadi peran penting jasa lingkungan itu sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup kita, karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak hanya bergantung pada sesama makhluk, jadi termasuk juga alam ini sebagai tempat. Jadi dalam ekosistem ini semua makhluk dapat hidup dengan nyaman, tentram, dengan sumber daya yang ada karena ekosistem itu baik. Jadi semakin baik ekosistem, semakin baik juga kehidupan yang ada di muka bumi. Yang terakhir, siapa yang sekarang punya pengertian lebih baik tentang ekonomi ekologi? Ekologi. Iya, ekologi juga ekonomi. Nol ya, berarti saya agak gagal di situ. Ya udah, nggak apa-apa. Saya mau menominasikan siapa tadi? Namanya? Siapa deh? Rizky. Saya mau menominasikan Rizky untuk dapat botol ini. Tapi seperti janji saya tadi, ini adalah proses demokratis. Apakah kalian punya nominasi lain atau kalian setuju? Setuju. Silakan Rizky. Kak Liza, ini boleh dipersilakan? Oh iya. Ya. Jarang loh yang dapat itu. Oke. Ya, terima kasih. Selamat ya Rizky. Itu tidak dijual bebas ya, eksklusif. Jadi kamu sangat beruntung bisa mendapatkan botol dari National Geographic ya. Pak Taufik boleh bergabung kembali kemari. Ya, dengan pemberian giveaway dari Kak Liza ke Rizky. Jadi sesi materi dan tanggung jawab kita sudah selesai, maka saya akan kembalikan acara berikutnya kepada MC kita, kepada Dina. Silakan Dina. Terima kasih kepada Ibu Nur Aida SDMSD. Baik hadirin sekalian, acara selanjutnya penyerahan sertifikat kepada pemateri kita, yaitu Ibu Farwiza Farhan, yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Taufik Sedaud SDMSD kepada Bapak Terpujian. Biar lebih enak ininya ruangannya. Terima kasih. Kita foto bersama dulu. Baik hadirin sekalian, acara selanjutnya kita foto bersama. Diharapkan kepada seluruh dosen untuk merapat ke depan.
Oh gitu. Ya diatur aja deh di mana ini baiknya. Ini malah kamu dari tadi. Ya sih. Habis banget itu bahas memorinya. Ya dari pindah deh. Siapa yang bisa foto? Ada. Pakai kamera. Ini foto gini aja dulu, ntar foto sana. Nanti kita ada di pilih, kita dari sini. Ya. Tadi Satu, dua, tiga. ya. Sekali lagi. Bebas. Oke. Jadi untuk foto bersama sama Semua adik-adik. diharapkan untuk berdiri. Ya, jadi semuanya. Gimana? Kita di sini fotonya dari sana. Oke. Kita tolong ya. Kelihatan nggak deh? Nampak? Nampak? Oke, gaya bebas ya di belakang semuanya. Mau acungkan tangan tinggi-tinggi juga boleh. Ayo. Sekali lagi. Oke.